Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alil wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umrah di mana Anda berada, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak, begitu besar kepada kita semua. Dengan syukur ini kita akan selalu merenung diri kita bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semoga kita akan selalu mendekatkan diri kepadanya dan kita akan selalu memohon ampun kepada Yang Maha Pencipta. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam, sehingga kita semuanya merasain perjuangan baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, terusnya para jemaah haji dan umroh, ikutin terus rancangan tausiah sepanjang masa kami di channel kami TSM ya, tausiah sepanjang masa. Kami terus berdakwah, bertausiah setiap harinya, yang insya Allah akan kami tayangkan dalam channel YouTube, Facebook, IG, Instagram, TikTok. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan bermanfaat kepada umat tentunya. Baik, hari ini kita masih pada tema tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Saudaraku, sahabat sepanjang masa, ternyata banyak sekali ya tempat-tempat yang sangat bersejarah di kota Madinah itu. Memang banyak sekali. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang pernah haji dan pernah umrah, mungkin sudah pernah ke satu tempat yang pernah saya ceritakan sebelumnya, atau yang belum berangkat umrah dan haji dan ingin berniat, ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini nanti menjadi sedikit pembelajaran atau pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada sahabat sepanjang masa khususnya. Baik, hari ini tema kita adalah tentang Masjid Ghamamah, ya, Masjid Ghamamah. Jadi Masjid Ghamamah ini ternyata memiliki sejarah juga. Dan Masjid Ghamamah ini bisa diartikan masjid awan ya, masjid awan. Kisahnya sebentar lagi akan saya ceritakan bahwa Masjid Ghamamah ini saat ini banyak dikunjungi oleh jemaah haji dan umroh. Nah, kenapa? Karena memang ada sejarah di dalamnya. Ada sejarah bagaimana terjadinya dinamakan Masjid Al-Ghamam atau Masjid Ghamamah itu sendiri. Posisi Masjid Ghamamah ini sekarang berada di kawasan Babu Salam ya. Jadi kalau seandainya kita pernah umroh dan yang ingin akan berangkat umroh, itu ada di kawasan Babu Salam, paling pojok kanan nanti pintu keluarnya, Dan ini berdekatan, Masjid Ghamamah ini berdekatan dengan Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali. Tapi Masjid Abu Bakar yang paling dekat, paling jaraknya pun sekitar 220 meter saja. Tapi kalau Masjid Ali agak jauh, jaraknya bisa sampai 200 meter. Dan Masjid Ali ini ditutupin oleh hotel-hotel, jadi tidak nampak. Baik, bagaimana sejarah daripada Masjid Ghamamah ini? Dalam sejarahnya Masjid Ghamamah ini bahwa Rasulullah SAW dulu ya, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah, itu ternyata selalu sholat namanya Masjid Musola. Kenapa disebut Masjid Musola? Musola itu kan tempat sholat. Nah, dulu sebelum dibangunnya Ghamamah ini atau Masjid Ghamam ini itu lapangan. Dan lapangan ini dipergunakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk sholat. Dalam kisahnya bahwa Rasulullah pernah diminta oleh kaum yang ada ya, kaum Madinah ya, yang ada pada waktu itu, karena lama tidak turun hujan, mereka memohon kepada baginda Rasulullah SAW agar sholat istisqa ya. Sholat istisqa, sholat memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengajak warga sekitar ya yang berdekatan dengan masjid tersebut dan melaksanakan sholat. Begitu setelah sholat dan Rasulullah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datanglah awan. Akhirnya awan ini ya, begitu awan bergumpul turunlah hujan. Ini yang kisah tentang Masjid Ghamamah tadi. Maka disebut Masjid Ghamam karena Rasulullah memohon kepada Allah agar diturunkan hujan karena sudah lama tidak turun hujan. Dan ini terjadi di lapangan Ghamam itu sendiri ya. Jadi makanya disebut Masjid Ghamamah. Tapi awal sebelum terjadi Masjid Ghamamah ini adalah sebuah lapangan kosong. Dan Rasul selalu sholat di situ ya. Dan dalam kisahnya juga Rasulullah pertama sekali
sholat dan menjadi khotib ya, Idul Fitri di kawasan lapangan Al-Ghamam ya, kalau dulu lapangan Masjid Al-Musolla namanya. Di situ Rasul melaksanakan sholat, dan Rasul juga pernah mengislamkan seorang kaisar ya di kawasan Masjid Ghamam ini juga. Jadi tempat ini ternyata banyak memiliki sejarah. Yang pertama, Rasul diminta oleh kaumnya untuk memohon kepada Allah minta hujan. Kemudian Rasul juga pernah mengislamkan seorang kaisar, dan Rasul juga di sini pernah menjadi khotib ya, khutbah Idul Fitri pada waktu sholat Idul Fitri perdana. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa. Kemudian apa ciri khas dan kelebihannya? Bahwa sebenarnya Masjid Ghamam yang ada sekarang itu memang pada hakikatnya bukan dibangun pada zaman Rasulullah, tidak. Ya, tetapi dia dibangun pada masa sahabat, yaitu Utsman, pada sahabat Umar ya, pada zaman sahabat Umar lah yang membangun untuk mengenang daripada apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu turunnya awan. Makanya masjid itu dikenal dengan Masjid Ghamam. Kemudian apa yang terjadi sekarang ini, masjid itu tampilan seperti itu adalah terjadi atau dibangun pada masa Sultan Utsman bin Majid ya. Itu pembangunannya. Kemudian ada renovasi pada zaman Raja Fat. Dan itulah yang kita tengok tampilan sekarang. Jadi jangan kita menganggap bahwa masjid yang kita tengok sekarang itu adalah masjid yang dibangun pada zaman Rasul. Tidak. Zaman Rasul itu masjid belum ada. Ya. Yang diadakan pada zaman Umar untuk mengenang perjuangan baginda Rasulullah. Kemudian di sebelah daripada Masjid Ghamam ini itu tidak begitu jauh, lebih kurang 20 meter saja. Itu ada namanya Masjid Abu Bakar ya. Masjid Abu Bakar juga itu juga dibangun pada zaman Utsman bin Majid ya. Utsman bin Abdul Majid itu di kawasan dekat daripada Ghamam tersebut. Dan itu Masjid Abu Bakar bukan di zaman Rasulullah pembangunannya. Dan tidak jauh daripada Masjid Ghamam ini ada namanya Masjid Ali ya. Masjid Ali ini tidak begitu nampak karena ditutupi oleh hotel-hotel di sekitaran tersebut. Jauhnya pun lebih kurang 2 atau 300 meter. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, jika Anda ada keluangan waktu, silakanlah mengunjungi Masjid Ghamam ini, karena Masjid Ghamam itu juga memiliki sejarah. Supaya kita dapat mengetahui sejarah ya, apa yang pernah dilakukan baginda Rasulullah SAW dan mengapa dia disebut dengan Masjid Ghamam. Baik, juga silakan mengunjungi Masjid Abu Bakar. Kalau bila penting mengunjungi Masjid Ali. Ini perlu ya. Kita ingin menambah satu yang penting, menambah wawasan keilmuan kita tentang sejarah-sejarah, tempat-tempat bersejarah yang pernah dikunjungi oleh baginda Rasulullah, bahkan dibangun oleh Rasulullah itu sendiri. Baik, saudaraku sepanjang masa, demikian ya tausiah singkat tentang sejarah-sejarah tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini memberikan penambahan wawasan keilmuan tentang sejarah itu sendiri. Dan semoga sahabat sepanjang masa, saudara-saudaraku, para jemaah haji dan umroh, ikutin terus rancangan tausiah sepanjang masa kami masih pada tema tempat yang bersejarah. Insya Allah besok kita akan menjelaskan tentang Raudhah ya, bagaimana sejarah Raudhah, bagaimana keajaiban Raudhah itu sendiri, bagaimana tip untuk melaksanakan sholat di Raudhah. Nantikan tayangan selanjutnya hanya di TSM Tausiah Sepanjang Masa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.